Impian semua investor kan, nemuin perusahaan bagus sebelum semua orang sadar. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya saya biasanya ngelihat satu perusahaan. Kita langsung pakai studi kasus OBBMD ya. Nemu yang kayak gini tuh bukan soal hoki loh, tapi soal proses. Nah, saya bakal tunjukin prosesnya, langkah demi langkah, yang bisa Anda pakai juga buat saham manapun. Anggap aja ini peta harta karunia buat Anda. Biar nggak cuma teori, kita langsung praktek aja pakai OBMD, sebuah perusahaan di sektor energi. Dengan ngelihat contoh nyata gini, Anda bakal belajar gimana caranya nganalisis perusahaan dari A sampai Z, persis kayak yang analis profesional lakuin. Oke, kita mulai ya. Hal paling pertama yang selalu saya cari dari sebuah perusahaan adalah keunggulan kompetitifnya yang awet. Istilah kerennya di dunia investasi itu moat atau parit pertahanan. Kalau ini nggak ada, ya udah, nggak usah dilihat lagi. Penting banget nih buat kita pahami, OBMD ini bukan sekedar perusahaan kimia biasa. Mereka ini penyedia solusi teknis buat masalah yang spesifik dan penting banget. Jadi mereka itu bukan jualan produk biasa, tapi jualan solusi buat masalah-masalah mahal di industri migas. Nah, ini dia mode-nya, kelihatan jelas banget. Status di Approved Manufacturer List-nya Pertamina, ini ibaratnya kayak punya kunci emas ke pasar terbesar di Indonesia. Pesaing lain bakal susah banget buat masuk, dan ini ngasih mereka aliran pendapatan yang aman dan stabil. Bisnis sebagus apapun, kalau keuangannya nggak sehat, ya percuma. Sekarang, yuk kita intip dapurnya, lihat angka-angkanya. Tanda pertama perusahaan sehat itu biasanya dari asetnya. Kalau kita lihat, total aset OBMD ini naiknya konsisten banget. Ini nunjukin perusahaannya terus berkembang dan nilainya nambah dari waktu ke waktu. Ini fondasi yang kita cari. Sekarang, coba deh lihat kasnya. Kan ada istilah cash is king. Cadangan kas OBMD yang gede banget sampai 130 miliar rupiah, ini nunjukin kekuatan finansial yang luar biasa. Artinya, perusahaan ini nggak cuma untung di laporan laba rugi, tapi benar-benar menghasilkan duit tunai. Poin paling pentingnya di sini, perusahaan ini hampir nggak punya utang. Ini bikin neraca keuangannya itu kayak benteng, kokoh banget, tahan banting kalau ada krisis ekonomi sekalipun. Oke, jadi kita udah lihat bentengnya kokoh. Tapi pertanyaannya, benteng ini bisa cetak duit gak sih? Mari kita lihat seberapa efektif operasinya menghasilkan untung. Kalau kita lihat data 2025, pendapatannya oke, tapi yang bikin saya paling tertarik itu laba kotornya. Angka setinggi ini nunjukin kalau produk atau jasa inti mereka itu untungnya tebel banget. Ini tanda kalau mereka punya pricing power yang kuat. Tapi sebagai investor yang teliti, di sini kita harus pasang mata. Coba perhatikan, margin kotor 88,5% yang keren banget itu kok bisa jadi cuma 19,7% di laba bersih. Buat saya, ini lampu kuning. Artinya apa? Biaya operasional dan administrasinya gede banget. Ini area yang wajib kita pantau ketat ke depannya. Oke, kita udah sepakat ya, ini bisnisnya bagus berkualitas. Tapi, ini dia pertanyaan sejuta dolarnya buat kita sebagai investor. Percuma beli perusahaan bagus kalau harganya kemahalan. Itu tetap aja investasi yang jelek. Yuk, sekarang kita bedah valuasinya buat lihat apakah harga pasar sekarang ini masuk akal atau enggak. Cara paling gampang buat ngukur valuasi itu ya bandingin sama teman-teman sejenisnya. Nah, pas kita lihat rasio harga terhadap laba atau PE ratio-nya, yang intinya ngukur seberapa mahal saham dibanding labanya, kita nemu sesuatu yang menarik banget. PE OBMD itu cuma sekitar separohnya dari rata-rata kompetitor. Jauh banget kan? Ini sinyal yang kuat banget. Jangan-jangan pasar belum sadar sama potensi laba perusahaan ini. Dan ternyata kecurigaan kita dikonfirmasi sama hitungan para analis. Mereka bilang nilai wajar perusahaan ini harusnya jauh di atas harga pasar sekarang. Jarak antara harga pasar sama nilai wajarnya inilah yang kita sebut margin of safety. Makin lebar jaraknya, makin aman investasi kita. Ibaratnya ini bantalan buat kita kalau analisis kita ada yang salah. Oke, sekarang waktunya kita rangkum semua temuan kita buat dapetin gambaran utuhnya. Jadi kalau kita lihat sisi positifnya atau bull case-nya, jelas banget. Kita punya bisnis berkualitas dengan moat yang kuat. Keuangannya super sehat dan kelihatannya harganya lagi diskon. Ini tuh textbook banget, ciri-ciri klasik peluang value investing. Tapi, jangan lupa, investor pintar itu selalu lihat dua sisi koin.
Di satu sisi, ekuitasnya terus naik. Artinya nilai buat kita sebagai pemegang saham itu nambah terus. Tapi di sisi lain, coba deh perhatiin lagi biaya gaji dan tunjangan yang naik turun itu. Nah, ini nih kemungkinan besar biang keladi kenapa margin bersihnya tadi tipis. Risiko terbesarnya ya kalau biaya ini makin bengkak dan makan semua laba di masa depan. Nah, pada akhirnya inilah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Datanya bilang ini perusahaan kuat, harga murah. Kelihatannya sih ini classic value investment, tapi pertanyaannya, apa pasar beneran belum lihat permata ini? Atau jangan-jangan ada resiko yang nggak kita lihat? Keputusannya seperti biasa kembali ke tangan Anda masing-masing. Do your own research.